Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai Ahok yang akan diperiksa hari ini. Iya, hari ini akhirnya. Iya kan? Seperti maunya Ahok. Mas, dia nggak takut, saya nggak takut kalau diperiksa. Padahal sih bukan soal takut, nggak takut gitu ya. Oke deh, ntar kita lihat ya keseruannya ini. Tapi seperti biasa ada yang mau numpang lewat dulu nih ya. Nah, ini ada cuitan Muhammad Said Didu ya. Said Didu ini belakangan ini yang sering protes, salah satunya soal PIK 2. Ya, ceritanya dia punya tanah, dulu dia beli murah, terus dia mau jual mahal ke Agung Sedayu Group. Cuma yang denger-dengernya nggak mau dibeli, kesel dia, akhirnya dia menggalang protes dengan menghubungkan PIK 2 dengan proyek strategis nasional. Nah, di sini yang menariknya cuitannya, ternyata Said Didu pernah bakar sekolah karena protes. Jadi kalau dia protes soal yang PIK 2 itu biasa aja, karena dulu dia sudah pernah bakar sekolah katanya. Makanya partai sosmed bilang biasa aja sih katanya ya. Mohon maaf ya kalau saya masih belum 100% sehat, sehingga suaranya masih terganggu dan agak cekluk-cekluk tadi gitu. Oke deh. Nah, ini ada cuitan menarik dari Deddy Nur, ada videonya nih ya sebenarnya, tapi panjang. Katanya nanti akan ada demo Indonesia Gelap Jilid 2. Bener-bener lawak. Kenapa? Karena di video itu dijelaskan, yang penting misalnya pengesahan RUU perampasan aset itu nggak pernah didemo sama mahasiswa. Mestinya mahasiswa kalau concern sama negeri ini demo dong, supaya DPR mengesahkan RUU perampasan aset. Itu nggak dibahas. Yang dibahas hal-hal yang nggak penting-penting. Ada nilai dah ya. Apa sih pentingnya itu ya demo Indonesia Gelap, apalagi mau jilid 2. Anda lihat video saya lah yang sebelumnya ya. Nggak usah saya perpanjang di sini. Begitu juga ini pernyataan sikap masyarakat dan mahasiswa Jogja. Masyarakat yang mana? Mahasiswa yang mana? Turunkan Prabowo Gibran atas dasar apa? 80% lebih masyarakat puas. Lu masyarakat yang berapa persen? Bubarkan kabinet Merah Putih atas dasar apa? Seenaknya aja kan. Nah, inilah jilid 2 nih ya, mungkin ya. Lawak ya. Oke. Nah, setelah kasus oplosan Pertamax itu, ada yang bilang oplosan, ada yang bilang blending, whatever lah ya. Pokoknya Pertamax palsu gitu kan. Kemudian viral kasus Antam. Kalau Pertamax itu 1 tahunnya 193,7 triliun, kalau 5 tahun artinya sekitar 1.000 triliun gitu. Ini 5.900 triliun alias 5,9 kuadriliun. Tetapi kasus yang viral ini kasusnya ada emas palsu lah gitu ya, berlogokan Antam, sehingga orang kan jadi panik ya, emas saya ini asli nggak gitu ya. Nah, oleh karena itu Kejagung buka suara, apa sih ini gitu ya. Nah, kita lihat nih banyak cuitan nih, bajingan katanya ya, PT Antam menduduki puncak klasemen Liga Korupsi Indonesia dengan poin 5,9 kuadriliun, 5.900 triliun. Itu kan nomor 1 Antam, 2 Pertamina ya. Ternyata kasus Antam yang katanya merugikan 5,9 kuadriliun itu hoax ya. Itu cuma 3,3 triliun. Ya besar juga sih ya, tapi bukan nomor 1. Nomor 1 masih yang Pertamina gitu. Ini klarifikasi ya yang diberitakan oleh Kompas. Kejagung pun membantah isu Antam ini merugikan negara 5,9 kuadriliun. Cuma 3 triliunan. Itu hoax gitu ya.
Kasusnya apa? Aduh, itu kasusnya udah beberapa saat yang lalu lah. Adalah, nggak usah dibahas sekarang ya, kan kita mau ngomong Ahok nih. Nah, ini dia nih. Beritanya ini berita kemarin ya. Makanya judulnya besok, maksudnya hari ini, Ahok diperiksa Kejagung terkait kasus tata kelola minyak mentah. Itu tadi dioplos ya. Dari RON yang kecil, yang rendah, bahkan ada RON 80 berapa? 88 ya atau berapa saya lupa. Yang sebenarnya itu premium dioplos jadi 92. Hebat ya. Oke. Nah, di sini beritanya bahwa Kejaksaan Agung menjadwalkan pemanggilan mantan Komisaris Utama Pertamina, yaitu Ahok ya, pada Kamis ini. Ya, nah, dia akan diperiksa sebagai saksi. Pertanyaannya, apakah setelah diperiksa sebagai saksi nantinya jadi tersangka? Ya kita nggak tahu ya. Tergantung pemeriksaannya. Loh kok Pak Chandra nyumpain Ahok jadi tersangka? Saya bukan nyumpain. Saya bilang orang yang diperiksa sebagai saksi sesuai dengan penyelidikan bisa ditingkatkan jadi tersangka. Ya Anda berdoa aja supaya Ahok jangan jadi tersangka. Kalau saya sih terserah Kejaksaan Agung ya. Mau dijadikan tersangka kek, mau tetap sebagai saksi itu urusan Kejagung. Oke? Jangan marah-marah coy ya. Jadi rencananya hari ini jam 10 pagi ya. Mantap. Jadi kan sebelumnya kita tahu bahwa Kejagung sudah menetapkan 9 tersangka ya. Ya, 6 diantaranya merupakan petinggi dari anak usaha atau subholding Pertamina. Ada Direktur Utama Pertamina Patraniaga yang namanya Rifa Siaan. Ada Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi. Ya, ada juga Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina International, Sani Dinar Saifuddin, dan seterusnya lah. Oke? Nggak penting ya. Nah, kemudian ada juga 3 broker yang menjadi tersangka, yaitu Muhammad Keri Adrianto Risa, anaknya Risa Halid, ya, yang katanya untouchable. Seperti ini nih, bos mafia ini, untouchable, yang tidak pernah bisa tersentuh. Akhirnya tersentuh sekarang. Anaknya dicokok ya, Muhammad Keri Adrianto Risa. Ya, sebagai beneficial owner dari PT Navigator Katulistiwa. Wah, ada lagi Dimas Werhaspati selaku komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus komisaris PT Jenggala Maritim, dan Gading Ramadan Judo selaku komisaris PT Jenggala Maritim dan direktur utama PT Orbit Terminal Merak. Wush, komplit deh ya. Menarik ini. Nah, kemudian Tempo pun memberitakan bahwa Ahok akan diperiksa Kejagung soal korupsi Pertamina itu. Ya kan? Kan dia ngaku kan, saya punya bukti-bukti, saya akan buka semua. Nah, ini menarik gitu. Menarik. Kan sudah pernah saya bahas, Pak Hotman Paris Hutapea pun bilang, seseorang kalau sudah punya bukti, tapi dia tahu, maksudnya punya bukti dan tahu, tapi selama berapa itu ya, 5 tahun, tapi dia tidak pernah melaporkannya, artinya dia menutup-nutupi kejahatan. Atau bahkan bisa dibilang ikut melakukan kejahatan. Lah iyalah, Anda baca undang-undang lah, kalau Anda sarjana hukum Anda ngerti maksud saya. Ya. Jadi bukan bilang soal suka nggak suka sama Ahok. Faktanya kan dia bilang, saya punya rekaman, saya akan bongkar semua. Lah telat Ahok. Kenapa nggak dari dulu-dulu? Coba dari dulu lu bongkar. Ya kan? Dari dulu lu bongkar. Mungkin nggak segini besar kerugiannya. Mungkin dari dulu itu sudah sempat ditangkap itu orang-orang. Takut sama siapa Ahok lu takut? Presidennya dari partai lu juga kan, PDIP, Pak Jokowi. Ketua umumnya Mak Banteng. Anda ditekan siapa? Erick Thohir. Lapor ke Mak Banteng, lapor ke Jokowi. Kenapa takut sama Erick Thohir? Misalnya,
Oh, sama orang-orang yang di dalam. Siapa? Lu komisaris utama, kok takut? Aduh, dari mana sih bisa bilang saya ditekan gitu kan? Salah satu podcastnya bilang begitu. Tapi oke lah, biar itu jadi sesuatu yang ditanyakan nanti oleh Kejagung. Oke? Lah iyalah, ya. Nah, sebelumnya kan kita tahu itu ada di sosial media ya, video Ahok itu yang mengkritisi. Dia bilang dia tahu bobroknya tata kelola di internal Pertamina dan subholdingnya, ya. Waduh, tapi dia nggak pernah ungkapkan, ya. Karena di dalam kasus ini ditemukan ada markup kontrak shipping, katanya sebesar 13-15%. Juga ada pembelian RON BBM, maksud saya yang RON-nya 92, tapi yang datang 90. Bahkan ada yang 88 yang premium zaman purbakala itu, ya. Nah, jadi itu dia. Nah, kabar 24 memberitakan juga bahwa Ahok siap buka-bukaan soal kasus Pertamax oplosan di Kejagung besok. Ini berita kemarin ya. Jadi maksudnya di Kejagung hari ini, ya. Dia bilang bahwa akan memenuhi panggilan Kejaksaan Agung. Bagus, Hok, memang mesti datang. Jempol. Ngomong aja, Hok, ya. Nah, tapi ya kita lihat dan nanti perkembangannya gimana ya. Dia bilang dia akan hadir, ya, untuk dimintai keterangan soal kasus korupsi tata kelola minyak mentah. Ya, saya akan hadir katanya, ya. Waduh. Jadi rencananya ya demikian hari ini. Nah, ini kita lihat Ahok sebelumnya sempat sesumbar akan membuka kasus di Pertamina. Ada kan videonya, Anda juga pasti suka denger lah. Dia bahkan mengklaim banyak memiliki catatan yang bisa menyeret siapa saja. Nah, ini dia nih masalahnya nih. Siapa saja sosok yang bertanggung jawab dalam kasus rasuah di perusahaan minyak plat merah tersebut. Dia punya loh catatannya. Ya, dia bisa buka loh. Tapi kenapa nggak dari dulu? Itu yang disesalkan oleh Hotman Paris Hutapea dan juga saya. Iya kan? Terus dia berkilah, saya kan cuma komisaris utama. Udah saya bahas juga, komisaris utama justru lebih hebat, bisa memecat sementara direksi. Kan komisaris utama itu kan bagian dari Dewan Komisaris, ketua lah dia pasti ya. Iya, dia tinggal panggil komisaris lain untuk jadi satu, pecat sementara tanpa RUPS. Kemudian panggil RUPS untuk memecat permanen, gitu komisaris utama sebagai anggota Dewan Komisaris kan. Justru kalau jadi dirut nggak bisa memecat sementara, harus panggil semua dirut di Dewan Direksi gitu ya ceritanya. Panggil RUPS, komisaris juga harus hadir baru bisa mecat. Jadi salah kalau Ahok bilang saya bukan dirut. Lagi pula kan dia sudah pernah ditawarin jadi dirut oleh Jokowi di pertengahan lah gitu ya. Malah dia bilang, udah telat Pak, kenapa nggak dari awal? Padahal dari awal dia juga bilang sama Erick Thohir, jangan kasih saya jabatan dirut karena nggak bisa nyambi. Jadi yang benar mana, Hok? Ya, aduh, nanti deh biar diperiksa ya sama Kejagung ya. Oke, nah ini menarik ya. Berita di radarbali.id bunyinya begini nih. Sempat disebut bacot di DPR. Ahok diperiksa Kejagung di kasus korupsi Pertamina hari ini. Nah, kita lihat nih ya, videonya menariknya. Kenapa disebut bacot dia? Yuk kita dengerin nih videonya. Itu Ahok ngapain aja Pak Darmadi? Ya? Padahal Ahok itu menikmati loh penghasilan puluhan miliar jadi komut Pertamina. Jadi dia marah-marah ke Pak Alfian, maki-maki Pak Alfian di ruang rapat. Itu ngapain aja? Ya, karena di Ahok itu komisaris utama 2019 sampai 2000 berapa sih? Terakhirnya? Dia alasannya kan nggak 2024. Bayangin Pak Darmadi puluhan miliar per tahun.
belum lagi rajin main golf gitu loh. Itu fasilitas yang didapatkan Ahok sebagai Komut Pertamina. Dan kita tahu di Undang-Undang Persero, ya PT Komut tuh bisa ya melaporkan. Lihat Erick Thohir, Menteri BUMN, ada kasus Jiwasraya, dia dapat data, dia datang ke Kejaksaan Agung, Jiwasraya diproses. Asabri, Pak Erick bersama Pak Prabowo punya data, Pak Erick lapor ke Pak Prabowo, Pak ini proses bagaimana, kata Pak Prabowo, lanjutkan proses hukum Pak Erick, diproses Asabri. Ahok ngapain selain ngebacot, omong-omong, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Tambah Andre, pernyataan tersebut langsung memancing reaksi keras dari Rieke Diah Pitaloka yang membela rekannya separtai di PDIP. Panggil Ahok ke sini, seru Rieke menyela dengan tegas. Ngapain dipanggil? Tanggapan Rieke membuat suasana semakin memanas. Andre menanggapi dengan geram, menegaskan bahwa tidak ada gunanya memanggil Ahok yang sudah pensiun sebagai komisaris utama. Ngapain dipanggil? Kita ngapain ngasih panggung orang yang sudah pensiun, nggak berbuat apa-apa, lalu sekarang setelah Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum, dia mau jadi pahlawan kesiangan. Jelas sekali videonya, ya. Intinya, ya, Andre itu membeberkan dengan benar. Ahok punya data, ngakunya punya data yang bisa menyeret siapa saja yang terlibat, tapi dia nggak ungkapkan sejak lama ke penegak hukum. Nah, Andre Rosiade dari Partai Gerindra ini memberi contoh soal Erick Thohir yang punya data soal dua kasus ya, Asabri sama satu lagi apa itu ya. Dia kasih ke Kejaksaan Agung, dia kasih ke Pak Prabowo, ditindak. Ahok mana? Enggak kan? Malah mau jadi pahlawan kesiangan setelah Kejaksaan Agung menemukan. Mestinya kalau mau jadi pahlawan, kasih itu data biar ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung. Ini enggak. Setelah Jaksa Agung menemukan bukti-bukti, dia bilang, ntar saya bongkar. Buat apa lu ngomong? Nah, tadi kan ada lihat ya, si Oneng itu, ya, artis bajuri, Rieke Diah Pitaloka, teman satu partainya Ahok, kan ngomong tuh, panggil Ahok. Andre Rosiade bilang, ngapain panggil Ahok? Ya, lagian pula hari ini sudah mau diperiksa, ngapain lagi dipanggil ke DPR? Lagian dia sudah pensiun, mundurkan diri kan, dia lupa. Dia mundurkan diri karena mau jadi tim suksesnya Ganjar. Oke? Jadi memang betul Andre, ngapain Ahok yang sudah pensiun dikasih panggung untuk ngomong di DPR? Kalau rapat dengar pendapat atau apapun namanya yang berhubungan dengan suatu apa ya, kasus lah sebut saja, mau itu di BUMN atau apa, biasanya yang dipanggil yang masing menjabat, misalnya direktur utamanya yang masing menjabat, yang sudah enggak ada urusan DPR, itu biarkan urusan hukum Kejaksaan Agung. Oke, jadi kita nantikan saja pemeriksaan Kejaksaan Agung pada hari ini. Dan kalau sudah ada hasilnya akan saya bahas besok. Asik nih, karena besok ada berita lagi, yaitu Hasto akan memasuki sidang pertamanya sebagai terdakwa kasus Harun Masiku. Oke, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.